Baik, terkait dengan rekening Dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitas saya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup, jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Kemudian apakah ada karyawan di BUMN yang terlibat? Ini dalam hal ini sampai sejauh ini belum ada keterlibatan, tapi mungkin kita akan melakukan cek ulang kembali nanti, ya artinya kita akan sesuai dengan komitmen bahwa siapapun yang terlibat akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin tambahan Pak, untuk S ini tuh siapa ya Pak? Dia maksudnya dari mana? Atau... Mohon maaf Pak, nanti kalau kita sampaikan nanti lebih ini lagi. Tolong Mas ya. Oke. Izin Pak, saya Wildan Afiansa dari Detikom. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, penegasan aja itu kan dari hasil visum ada beberapa luka di tubuh korban ya Pak ya. Ini tindak kekerasan yang dilakukan para tersangka itu apa aja, terus dilakukannya itu apakah di saat di mobil Avanza juga dilakukan, apa pas Fortuner aja gitu loh. Terus yang kedua buat Badan POM, untuk sanksi kedua tersangka ini apakah sudah ada, apakah ada pemecatan dan lain sebagainya Pak? Terima kasih. Sama penegasan Pak, berarti buronnya itu dua ya, selain tersangka yang tadi udah ditampilkan DPO itu, berarti ada sosok yang tadi sebagai informasi yang S ya, yang rekening Dorman itu, yang DPO-nya. Sekarang masih kita cek dulu. Oh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Detikom bahwa benar bahwa pada saat di mobil Avanza terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tim yang kami katakan tim penculik di lakban. Pada saat di lakban tersebut, di lakban kemudian diikat, si korban ini melakukan perlawanan tidak menurut, sehingga si tim dari E ini yang melakukan penculikan ini atau penjemputan ini melakukan pemukulan sehingga sampai dia lemas, sehingga bisa dilakukan mengikat tangannya dan melakban matanya. Kemudian setelah diserahkan kepada tim mobil Fortuner, korban juga dipukuli karena memang korban ini memberontak terus, tidak menurut hasil investigasi kami atau penyidikan kami, sehingga korban ini terus dipukulin sehingga lemas, sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang. Yang menurut pengakuan para tersangka, pada saat dibuang masih bergerak tapi sudah lemas. Demikian, terima kasih. Oke. Kalau hanya alasan cuma dibuang di lokasi itu kan, ini kan udah masuk ke penculikan, kekerasan. Kapan dipilihnya dibuang di tempat umum gitu, kalau nggak dibuang ke tempat yang lain yang lebih tertutup, alasan dari pelaporan pada tersangka? Itu kan bukan tempat umum, itu tempat tertutup, sepi, di lapangan jauh dari pemukiman. Ya, silakan Pak, ini tuh. Oh, dan pulang dulu ya. Terima kasih Mas. Kalau terkait dengan masalah sanksi pemecatan, tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh, dan ini kita sedang masih dalam tahapan di kegiatan penyidikan. Adapun untuk mekanisme pemecatan itu nanti merupakan kewenangan dari pengadilan militer, apakah yang bersangkutan ini diberikan hukuman tambahan pemecatan atau tidak. Jadi merupakan kewenangan dari pengadilan. Demikian.
Silakan Pak. Izin Pak, Ayu dari Tirto. Mau tanya Pak, tadi kan tersangka itu punya data rekening dorman ya. Nah itu kenapa akhirnya dipilih Kacap BRI Cempaka Putih ini? Terus kedua, apakah memang dia megang data dorman itu memang karena sudah ahlinya gitu dalam hal ini? Dia sudah memang pernah melakukan hal serupa atau gimana? Baik, terima kasih. Kenapa Kacap ini dipilih? Karena berdasarkan keterangan dari saudara DH, ini merupakan salah satu orang yang mencari, dan dia juga minta kepada temennya, kira-kira apakah ada kenalan Kacap bank. Dan temannya itu hanya memberikan kartu nama, itu saja. Sehingga dari situ dilakukan pembuntutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa si tersangka ini tahu ada rekening dorman? Kami nanti akan bisa menjawab apabila yang satunya lagi mungkin sudah bisa kita ambil keterangannya, atau mungkin kami sudah tangkap. Dan apakah sudah berapa kali saat ini yang bersangkutan masih baru ngaku melakukan kali ini. Jadi sekali lagi mohon waktunya rekan-rekan sekalian, kami juga masih melakukan proses pendalaman untuk menggali informasi terkait kenapa bisa mengetahui adanya rekening dorman itu. Karena salah satu yang menurut keterangan daripada tersangka ini masih belum kita dapatkan informasinya. Terima kasih.